Kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan nafsu, maka kita ini ada berpotensi untuk bisa melakukan kebaikan dan juga bisa melakukan kejahatan. Bisa melakukan ibadah yang menghasilkan pahala, bisa juga melakukan dosa, melakukan maksiat yang bisa menghasilkan dosa. Nah, tapi bagi orang yang berakal, ulul albab, yang mempunyai hati nurani, kita ini hidup bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai juga hidup di akhirat. Nah, di akhirat itu yang kekal abadi. Kekal abadi, dan kekal abadinya jangan sampai masuk neraka. Berataan mudah-mudahan masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuman yang namanya manusia ada aja pang sebabnya itu kesalahan. Nah, cuman kalau bisa seandainya umpama terpaksa berbuat dosa, terpaksa nih lah. Kalau bisa jangan sampai berbuat dosa itu nang berkaitan lawan makhluk. Jangan sampai berkaitan dosa jangan sampai melakukan dosa yang berkaitan kepada manusia. Ribet urusannya. Ribet. Cukuplah kita berbuat dosa sama Allah Ta'ala. Jangan lagi ditambah lawan manusia. Apalagi zaman sekarang ini media sosial cepat sekali. Orang mempriming, ya, kita nang ada tahu-tahu ikut juga bepandir, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi hati-hati kita itu. Makanya jar orang bahari ya, jar kata pepatah, kata-kata bijak maksudnya. Berita bohong itu diciptakan oleh orang yang iri dengki. Ya, orang yang pahirian, jar orang Banjar pahirian. Orang nang pahirian pasti mengulah berita bohong. Lalu diterima sama orang nang bodoh. Ini sudah tahu berita bohong, siapa yang nerima itu? Orang bodoh. Nah, disebarkan sama orang nang idiot. Idiot itu alahan daripada bodoh, jar orang Banjar, bungul tambuk. Ya, ini kada tahu dibaca tiba-tiba nyebarkan berita. Itu orang idiot, bungul tambuk. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan dosa yang berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala. Kemudian sebaik-baik manusia di dalam beramal itu adalah orang yang satu, ya, itu tingkatan derajatnya ya, yaitu orang yang melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Itu yang paling baik dulu. Mengerjakan kebaikan ini yaitu mengerjakan ibadah nang wajib plus mengerjakan ibadah nang sunnah. Nah, ini cepat nih mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nang wajib sudahlah, jangan ditanya lah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian bayar zakat, kalau ada duit, rezekinya ada, berhaji. Itu nang wajib, sudah pasti itu. Kemudian ditambah ibadah sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah, baca Quran, sholawat, bla 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 diamalkan berataan. Kemudian apa lagi? Tidak melakukan maksiat. Ini derajat paling tinggi nih. Cepat mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan nang wajib, tidak mengerjakan yang sunnah, dan tidak juga bermaksiat. Nang wajibnya aja. Sholat sunnah ada, puasa sunnah ada, ya. Cuma tidak juga bermaksiat. Ya, tidak maksiat. Yang wajibnya aja. Bersengketa lawan orang kada suah, menipu orang kada suah.
Orang yang seperti ini, derajat yang kedua ini, bisa juga mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ya, jadi orang wajibnya mengerjakan, nang sunnah kada, nang maksiat kada. Cuman nang wajibnya tok. Lawan orang kada bersengketa, kada suah macam-macam. Nah ini urutan kedua yang bisa mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nang ketiga kosong-kosong. Apa itu kosong-kosong? Mengerjakan nang wajib, mengerjakan yang sunnah, mengerjakan nang maksiat juga. Kosong-kosong akhirnya. Iya. Iya semuanya. Ibadah wajib, iya. Ibadah sunnah, iya. Maksiat, iya. Nah, kosong-kosong jadinya. Lebih baik nang kedua tadi. Ibadah nang wajib, iya. Ibadah sunnah kada, maksiat kada. Lebih bagus nang nomor 2 daripada nang nomor 3 ini. Bahkan terkadang orang ada nih ya, ada orang kada ibadah sunnah, kada salat duha, kada salat qobliyah ba'diyah, nang wajibnya aja. Tapi tiba-tiba nanti di akhirat ada tulisan salat duha. Tiba-tiba ada tulisan salat witir. Dari mana ini? Oh ternyata ketika hidup di dunia orang nang membenci dia kada membenci orang. Orang nang bahuan lawan dia kada bahuan. Disambati orang itu apa? Orang di rumah juga ya. Ya kan ya? Kita ini kan hidup di dunia ini kada bisa bang kada diomongin orang. Ada aja nang julid jadi orang lah. Julid kah? Ada aja nang julid. Nah, akhirnya apa? Pahala orang tadi berpindah kepada orang nang berdiam tadi. Guring aja, tiba-tiba dapat pahala. Pahala tahajud, pahala mengaji. Dari mana tuh? Dari orang nang menjelek-jelekan dia tadi. Nah, jadi urutan kedua ini terbagus daripada urutan ketiga. Urutan kedua apa tadi ya? Mengerjakan nang wajib, tidak mengerjakan yang sunnah, tidak juga bermaksiat. Nang ketiga, ia beratan. Nang wajib, iya digawi. Nang sunnah, iya digawi. Nang dosa, maksiat digawi juga. Ini kosong-kosong. Ini yang nanti di akhirat Nabi mengatakan, ya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu jar Nabi siapakah nang bangkrut itu? Orang nang bangkrut itu yang bagaimana jar Nabi? Manil muflis. Taulah jar bahasa kitanya, rubuhan ikam ini jar Nabi. Orang nang bangkrut itu nang gimana? Rugi lawan bangkrut beda. Ya, kalau rugi itu ya terkukut modal. Ya, ibarat kata modal 1 juta berjualan, sekalinya ndak ada untung, tersisa 700. Itu rugi ngarannya. Kalau bangkrut parah, untung kada ada, nang modal habis, hutang iya juga tempuk di mana-mana. Bangkrut ngarannya. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah, sahabat ketika ditanya begitu, jar sahabat orang nang rugi itu, jar sahabat orang nang kada berduit. Ndak ada duit, ndak ada dirham, ndak ada dinar. Ya, kata Nabi bukan itu yang kumaksudkan. Lalu sahabat bertanya, gimana ya Rasul nang bangkrut itu? Jar Nabi, orang nang bangkrut itu nanti di akhirat ada orang membawa pahala puasa, pahala sholat, nang wajib, nang sunnah nih. Banyak menggawi. Rajin ke pengajian, rajin bermaulidan. Pokoknya siang malam. Ya, bulan mulut makan harus. Ya, ada pengajian sana tulak arba'in gak pernah tertinggal setiap malam. Tapi apa jar Nabi? Pas di akhirat nanti orang ini hendak masuk surga ditahan sama malaikat. Kada boleh masuk jar malaikat. Kenapa? Ikam banyak tuh hutang lawan orang. Tuh hutang bagaimana? Nah, ikam banyak menjambati orang, banyak menggibah orang. Hutang ikam lawan orang kada dibayar-bayar sampai mati. Olah.
Ah, apalagi banyak menipu orang, nipu sini. Nah itu pahala haji, puasa, sholat limpahkan kepada orang-orang itu. Kali bisa di akhirat berganti duit, dan kada laku duit di sana. Pahalanya orang ini dilimpahkan kepada orang yang dizalimi. Ternyata masih banyak lagi itu hutang. Pahala haji, sholat, puasa, zakat habis sudah tidak ada lagi. Hendak bayar gimana? Kalau begitu dosa-dosa orang itu limpahkan kepada orang ini. Dosanya orang-orang yang dizalimi pas akhirnya dilimpahkan kepada orang yang tadi ini nang wajib iya, sunnah iya, maksiat iya, nah semuanya limpah. Yang tadinya hendak masuk surga kada jadi bisa masuk surga. Itu dia kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, kesiram cat pulang, kesetrum lagi. Kan itu tuh, itu gugur sama sekali, gugur tak jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat, kena konslet lagi, menggitir-gitir awak kena konslet. Nah ini yang ketiga nih. Nah lebih baik yang kedua tadi, ibadah wajib, sunnah kada, ibadah wajib dikerjakan, sunnah kada digawi, maksiat kada digawi. Itu lebih cepat daripada yang ketiga ini untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nang keempat, nang parah. Jangan sama sekali kada ini. Apa itu kada sama sekali? Nang wajib kada, nang sudah kada. Tapi maksiat iya. Ya, maksiat iya. Ini parah ini. Yang keempat. Nah, nang bungul tambuk lalu nang kelima. Ya, apa itu? Kada semuanya. Wajib kan apa? Ya, yang kedua, yang keempat ini masih lumayan, ya. Yang keempat ini kada semuanya. Ibadah kada, nang wajib kada, nang sunnah kada, nang maksiat kada. Nang kelima nang tambuk. Nah, betul. Nang wajib kada, nang sunnah kada, maksiat iya. Nah, parah benar itu. Jadi jangan sampai seperti itu kita. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Nang wajib kada dilakuin, nang sunnah apalagi, nang wajib aja kada, apalagi nang sunnah. Gaweannya apa? Maksiat aja. Mabok-mabokan, berzina, judol kan judol. Judol lah. Judol, judi online. Nah, menggosipin orang, mengurumpi orang, memfitnah orang, memutarbalikan fakta. Zaman sekarang kan banyak banget memutarbalikan fakta. Mengaku korban padahal pelakunya. Wah, aku korban padahal nang lagi rame nah di mana media sosial. Macam-macam itu kelakuan. Nah, jadi banyak orang memframing itu. Nah, kita umpat-umpatan di situ, habis kita punya pahala terkukut akhirnya. Nah, intinya kalaupun seandainya kita berdosa, namanya manusia lah, maka jangan sampai melakukan dosa yang berkaitan kepada manusia. Cukuplah untuk Allah Ta'ala. Kita kada sholat cukup sudah. Taubatnya gimana? Ya diqadha. Ada nang kada bayar zakat diqadha. Apalagi bayari. Nah, jangan sampai ditambah berbuat dosa dengan manusia. Karena kalau berbuat dosa dengan manusia itu repotnya Allah Ta'ala tidak memberikan maaf kepada kita kecuali apa ya? Orang itu memberikan maaf kepada kita. Kalau kada memaafkan, selesai kita di akhirat, gantung kita. Itu kalau berkaitan dengan kehormatan. Tapi kalau berkaitan dengan harta benda, ayo tambah lagi. Apa itu? Mengembalikan harta bendanya. Sudah minta maaf, lalu mengembalikan harta benda. Nah, kita suka menipu apa itu kembalikan. Gimana kalau kada ingat lagi saking banyaknya ditipu yang mana-mana sudah. Atau bahari masih di mana gitu. Sudah kada tahu siapa-siapa yang ditipu. Beingat kita. Aku nih menipu orang suah kira-kira berapa juta lah. Nah, pikir-pikir kayaknya 10 juta itu menipu orang.
Ambil nang terbanyak 10 kali 15, 10 kali 15, ambil 15 juta. Kemana duitnya? Kita masukkan ke sabilillah. Sabilillah itu umpama ada masjid lagi dibangun, ada pesantren lagi dibangun, masukkan ke situ. Niatkan, ya Allah, aku ini banyak pang berbuat dosa, kada tahu lagi ya Allah. Jangannya masih ingat, kembalikan. Ini sudah orangnya kada tahu lagi, meninggalkah, hidup, kada tahu di mana, sudah ahli warisnya juga kada tahu. Ini ya Allah, 15 juta ini umpamana. Nah, ku berikan lewat sabilillah, jalan Allah Ta'ala. Jadikan ini uang sebagai amal jariah buat orang-orang yang pernah kuzolimi. Kembalikan lewat Allah Ta'ala. Nah, pahalanya itu nanti sampai kepada orang yang kita zalimi. Kita akhirnya apa? Insya Allah di akhirat kada lagi bermasalah. Kada lagi bermasalah. Karena bermasalah di akhirat itu repot banget. Lebih baik bermasalah di dunia daripada bermasalah di akhirat. Nah, tapi kalau itu apa ya? Kita kada tahu lagi orangnya. Kalau orangnya ada, kembalikan ke orangnya. Orangnya sudah meninggal dunia, ahli warisnya. Nah, kalau kada ada, baru cara yang tadi itu. Bawa uang tadi sabilillah. Ada orang jual emas di mana Pandansari ke apa namanya itu. Pokoknya dari situlah, kebun sayur Pandansari. Ada orang Sulawesi nukar emas di tokonya dia. Nukar emas di tokonya dia. Sekalinya sudah lunas bayar semuanya, tertinggal emas itu. Di tokonya tertinggal. Nang repotnya orang nang nukar ini mungkin kada memberi nomor telepon. Di situ aja sekali bertamu, kan ya? Dan perkiraan orang ini kada kembali lagi ke Balikpapan. Pokoknya sekali itu aja bertamu. Betakun nang tukang emas nih, bagaimana gini emas orang nih guru? Sudah berapa lama? Sudah lawas dia nih. Ulun tunggu-tunggu orangnya kada datang-datang. Ya, kada datang-datang. Padahal itu kan kalau orang nukar emas kan ada kwitansi bahasanya ya. Ada nomor telepon, kada juga menelpon-nelpon. Gimana ini? Ulun kada tahu juga orangnya di mana. Akhirnya apa ya sudah. Kalau Bapak mau itu emas dijadikan uang, masukkan di pembangunan pesantren. Tapi ingat, nanti kalau ada orangnya datang, paksa sampean mengganti. Maukah? Yang sudah dimasukkan di pondok janganlah diambil. Iya, kada apa-apa ajarnya. Nanti kalau ada orangnya datang, saya siap ganti emas itu. Nah, akhirnya yang kalau seandainya datang, kembalikan uang itu, yang uang di pesantren itu sebagai amal jariah Bapak. Tapi kalau orangnya kada datang-datang lagi, bagaimana hendak mengembalikan? Ya sudah, itu emas dijadikan uang, dijadikan amal jariah, pahalanya untuk orang itu tadi. Cuman ingatlah, kalau orangnya datang nanti pian siap mengganti. Siap mengganti. Yang di pesantren jangan lagi diambil, kada ambil jangan. 5 juta berapa kemarin tuh? 5 juta berapa? Nah, begitu caranya. Kalau ada bersangkutan dengan makhluk Allah Ta'ala. Intinya kita janganlah berhuan lawan manusia, jangan. Uyuh. Nah, kalau ada orang yang membuat masalah lawan kita, lebih baik mengalah. Berdiam aja, mengalah sudah. Kalau kita klarifikasi tambah runyam lagi, tambah rame, berdiam aja sudah. Berdiam. Biarkan kebenaran nanti mencari jalannya seorang. Ya, biarkan kebenaran mencari jalannya seorang. Orang yang memfitnah kita itu pertama aja, orang heboh. Kita difitnah, dia apa-apain, diam sudah. Kalau kita mengklarifikasi tambah runyam lagi. Nah, kalau seandainya hendak mengklarifikasi, ya semampunya aja. Selebihnya sudah kembalikan ke Allah Ta'ala. Kita banyak dapat pahala di situ. Nanti biarkan kebenaran yang mencari jalannya seorang. Intinya, kita disuruh beribadah mencari pahala. Kerjakan pahala yang wajib, kerjakan pahala yang sunnah. Tapi jangan juga bermaksiat. Karena kalau bermaksiat, habis pahala kita tadi. Nah, maksiat itu yang disebut muhbitat atau yang bisa membatalkan pahala kita. Baik,
Kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.